Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dari bagian Inimase. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum perencanaan pembelajaran dan analisis karakteristik siswa. Yang pertama yaitu dasar hukum perencanaan pembelajaran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisikan 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang selanjutnya, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berisi Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP. SNP yaitu Standar Nasional Pendidikan yang berisikan tentang 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang selanjutnya yaitu analisis karakter siswa DMI atau SD. Analisis karakter siswa di sekolah dasar merupakan bagian dari tahap analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum suatu aktivitas pembelajaran dimulai. Tujuan dari analisis karakteristik siswa adalah untuk memperoleh informasi tentang profil siswa yang akan mengikuti program pembelajaran di sekolah dasar. Karakteristik umum meliputi faktor-faktor kecerdasan, usia, kondisi sosial, dan ekonomi. Faktor ini merupakan karakteristik yang bersifat umum yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menempuh aktivitas pembelajaran. Ada beberapa analisis karakteristik siswa, yaitu yang pertama, hakikat karakteristik siswa. Peserta didik disebut juga dengan anak didik, siswa, santri, murid, warga belajar, dan lain-lain. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Yang kedua, bentuk-bentuk karakteristik siswa. Yang pertama ada senang bermain, senang bergerak, dan senang bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan, merasakan, dan memperagakan secara langsung. Yang ketiga yaitu manfaat memahami karakteristik siswa. Mengenal dan memahami karakter peserta didik memberikan manfaat yang banyak, baik bagi peserta didik sendiri maupun bagi guru yang mendampingi mereka.
Bagi peserta didik, mereka akan mendapat pelayanan prima, perlakuan yang adil, tidak ada diskriminasi, merasakan bimbingan yang maksimal, dan menyelesaikan masalah anak didik dengan memperhatikan karakternya. Bagi guru, manfaat mengenal dan memahami karakter peserta didik adalah guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat bakat dan kegemarannya dan berusaha menekan potensi negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya. Begitu penting mengenal dan memahami karakter peserta didik. Mereka seorang guru harus meluangkan waktunya bersama peserta didik dan memberikan perhatian yang maksimal pada peserta didik dalam membimbing mereka pada tercapainya tujuan pendidikan. Sesungguhnya, keberadaan dan kesungguhan guru dalam melaksanakan tugas akan memberikan energi positif bagi peserta didiknya dalam mewujudkan harapan indah menuju cita-cita luar biasa. Yang terakhir yaitu langkah-langkah analisis karakteristik siswa. Ada beberapa langkah-langkah analisis karakteristik siswa, yaitu perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik, dan perkembangan akademik. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai dasar hukum pembelajaran dan analisis karakteristik siswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.